isi di kantor polisi, tentara sering isi sama mereka. Ini ada orang polisi atau tentara lagi kerja sesuatu di kantornya, ya, lagi urus sesuatu di kantornya. Taib, tiba-tiba datang Pak Jenderal, panggil, Mas, sini. Sikapnya seperti apa? Ada yang tahu? Sikap polisi itu yang lagi kerja, yang lagi sibuk itu, kalau datang Pak Jenderal, panggil, sikapnya seperti apa? Siap. Ana lihat mata saya sendiri, tak ada yang ana lihat. Langsung tinggalkan semuanya, datang, siap. Kenapa? Dia faham siapa itu yang panggil dia, dia sudah faham. Ini bos saya. Apakah mungkin polisi lagi sibuk kerja, tentara sibuk, Pak Jenderal panggil, jawabannya nanti aja. Bisa? Mungkin. Dia faham siapa itu yang panggil. Gak berani bilang apa-apa. Mohon maaf, mahaman ini kita belum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah lebih besar dari segala-galanya. Nanti urusan dulu. Kita belum paham siapa yang panggil kita. Kita masih meremehkan masalah itu. Jadi santai aja. Selesai urusan, minum kopi sama keluarga, santai aja. Seolah-olah gak dengar panggilan ini dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Tamir Masjid, yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, asatiz, alim ulama, haji dan hajjah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan kata ulama yang memudahkan haji kita hari ini. Mungkin di Indonesia ya namanya luar biasa antriannya, ya. Antrian yang luar biasa. Tahun ini alhamdulillah 241.000 jemaah Indonesia haji. Tetap itu masih panjang sekali antriannya. Salah satu amalan yang memudahkan haji hari ini. Hari ini kata ulama, Anda terasakan, buka HP-nya, kalau ada di TV di rumah, mereka lagi di Arafah di sana, antum nonton di sana, duduk di depan TV, lihat HP live Arafah di sana. Ya Allah aku mau, ya Allah aku mau, belum dapat. Ya Allah aku mohon, aku percaya Engkau ya Allah yang Maha Kuasa. Semuanya di tanganmu, semuanya milikmu. Ya Allah,
dengan kun fayakun, ya Allah, mudahkan haji saya. Terasakan melihat jemaah di sana, ada sesuatu dalam hati sedih karena belum ke sana. Amalan yang kedua, salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid. Karena bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ikut salat subuh berjamaah, kemudian diam di masjidnya atau di musallanya, zikir, baca Quran, ta'lim, yang beli duduk di musalla sibuk taat, bukan ngobrol-ngobrol, bukan, tapi sibuk taat sampai terbit matahari. Salat 2 rakaat syuruk, pahalanya haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Berkah istiqamah dalam amal salih ini, yang pahalanya haji dan umrah, Allah mudahkan haji dan umrah di tanah suci, insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling senang kalau isi subuh berjamaah. Karena memang ahli subuh orang yang spesial di mata Allah. Allah yang muliakan ahli subuh. Karena itu banyak hadiah dari Allah khususan untuk ahli subuh. Kenapa? Mahal. Sangat berharga di mata Allah orang tinggalkan kasurnya yang nikmat, tidur yang enak, tinggalkan rumahnya, datang ke rumah Allah. Sangat berharga di mata Allah. Karena itu coba lihat, 2 rakaat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Burika li ummati fi bukuriha. Allah subhanahu wa ta'ala setiap subuh bagi-bagi berkah. Ikut subuh dapat berkah dari Allah. Tidak ikut subuh hilang berkahnya. Cuman waktu subuh bagian berkah. Orang datang ke masjid waktu yang gelap, dapat cahaya sempurna hari kiamat. Barang siapa yang ikut salat subuh berjamaah, dihitung oleh Allah sepanjang malam tahajud, padahal tidur. Semua kemuliaan ini khususan untuk ahli subuh. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa begitu luar biasa kemuliaan ahli subuh? Ahli subuh bukan sekitar azan subuh datang. Enggak. Orang mukmin dari tadi malam sebelum tidur dalam hatinya ada Allah. Tidur dalam keadaan taat. Ambil air wudu, baca doa tidur, baca ayat kursi. Begitu dia mau tidur, niat, aku nanti mau bangun tahajud, mau bangun salat subuh. Ini yang berharga di mata Allah. Tidur dalam keadaan taat, niat dan azam, mau bangun, lanjut taat kepada Allah. Itu yang berharga di mata Allah. Coba lihat sebaliknya gimana. Mohon maaf, banyak umat Islam gak berduli salat subuhnya. Tidur seenak-enaknya. Kapan saya bangun, nanti salat subuh. Betul? Santai itu. Gak berduli. Bagaimana tidur? Gak berduli bagaimana tidurnya. Nonton TV sampai nantuk, duduk di kafe sampai nantuk, mulan tidur. Gak berduli gimana caranya. Bagaimana kunci, gak berduli. Lebih parah lagi orang yang niat dan azam buruk. Ada orang sengaja sebelum tidur niat dan azam tidak mau bangun salat subuh, tidak mau, taruh alarm jam 8 persiapan kerja. Menghormati
jam kerja, tidak menghormati jam salat. Menghormati perjanjian manusia, tidak menghormati perjanjian Allah. Karena itu kalau ada orang siap taat, siap ibadah, siap tinggalkan istirahatnya, rumahnya, datang ke masjid, subuhnya itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau memang ahli subuh orang yang spesial, kita bahas sesuatu yang spesial juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran ada satu kata Allah Subhanahu wa ta'ala ingin banget kita perhatiin. Apa? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tadhakkarun. Kok kenapa tidak mau memfikirkan, tidak mau perhatikan, tidak mau pakai akalnya? Kenapa begini? Untuk apa seperti ini? Selalu dalam Al-Quran ada kata ini. Biar kita apa? Biar kita selalu bertafakkur. Bertafakkur untuk apa? Untuk kita jadi lebih baik. Dan yang luar biasa, manusia bertafakkur ternyata. Manusia bertafakkur, selalu pakai akalnya. Tapi untuk urusan dunianya, itu aja. Dunia maju, banyak memfikirkan dunianya. Bagaimana ini bisa lancar, bagaimana ini bisa berhasil, bagaimana usaha saya bisa, bagaimana kerjaan saya, bagaimana anak saya, bagaimana ini. Dunia kita selalu kita memfikirkan bagaimana jadi lebih baik, bagaimana lebih lancar, bagaimana lebih sukses. Dan yang luar biasa, setelah kita memfikirkan dunia kita itu, kerja keras untuk itu. Coba lihat sekarang urusan dunia kita. Mohon maaf, kita berikan kepada urusan kita berapa jam ya? Orang yang kerja itu berapa jam setiap hari? 8 jam, 9 jam, 10 jam. Luar biasa. Dan luar biasa lagi tahu sabarannya. Jadi setelah memfikirkan bagaimana saya bisa lancar sukses dunia saya, keluarga saya, urusan saya, kerja keras untuk itu. Dalam kerja keras dia punya sabaran yang luar biasa. Kerja 8 jam, 10 jam, jauh kantornya, gak apa-apa, sabar dia. Panas Pak, panas Riau panas, gak apa-apa. Hujan deras, gak apa-apa. Apapun kesulitannya, apapun capeknya, dia tetap kerja, tetap. Sampai saya lihat dengan mata saya sendiri di kantor, ibu-ibu hamil sudah 8 bulan. Syekh, tolong doain sebentar lagi. Masih kerja? Masih kerja? 8 bulan, masih kerja? Sabarannya luar biasa. Mantap. Bagus. Baik. Kita menjaga dunia kita dengan baik. Karena memang itu tanggung jawab kita. Harus selalu kita memfikirkan bagaimana anak saya ke depan sukses, bagaimana ada kecukupan untuk keluarga saya. Betul? Seandainya ada orang kerja keras, capek, tapi ternyata penghasilannya tidak cukup, apa yang dia lakukan? Kalau penghasilan tidak cukup, gimana?
cari tambahan kanan kiri kan, cari jualan online, masak di rumah, banyak seperti itu. Yang penting bisa menutupi kebutuhannya dan bisa lancar urusan keluarganya. Karena itu ternyata orang saleh yang kita baca cerita-cerita tentang sahabat atau orang-orang saleh, fikirannya sama, tapi untuk urusan akhirat. Untuk urusan akhirat mereka selalu memfikirkan, mereka kerja keras, apapun kesulitannya, apapun kecapeannya, sabaran mereka luar biasa. Yang penting akhirat saya lancar. Yang penting saya nanti di hari kiamat sukses. Yang penting aku selamat nanti dari neraka. Yang penting aku menjamin surga. Ini hal yang luar biasa. Mohon maaf, kerja keras untuk dunia memang wajib. Harus kita kerja keras untuk dunia kita, memfikirkan dunia kita. Pertanyaannya, yang tanggung jawab surga kita siapa? Siapa yang tanggung jawab surga kita sendiri? Tanggung jawab siapa? Yang luar biasa di sini, persiapan kita luar biasa untuk dunia kita. Padahal kita yakin dunia ini besok habis. Betul? Besok nggak ada dunia lagi, udah habis dunia besok. Yakin besok akan kita tinggalkan dunia ini. Tapi begitu persiapan kita, kerja keras berjam-jam setiap hari, apapun kecapeannya, apapun kesulitannya, masih kita teruskan. Boleh. Terus kalau untuk dunia yang sementara, yang besok habis, siap kerja 8 jam. Tenaga yang luar biasa, fikiran yang luar biasa, sabaran yang luar biasa. Untuk surga yang nikmat selama-lamanya, siap berapa jam? Kalau untuk dunia 8 jam kerja. Untuk surga yang selama-lamanya nikmat, berapa jam? Maaf. Berapa menit? Salat paling cepat, Quran paling sedikit, zikir ketinggalan, taat kita biasa-biasa. Berarti mohon maaf, ada masalah di sini. Ada masalah. Kok untuk yang besok habis, tenaga yang luar biasa, waktu yang luar biasa, yang besok habis. Tapi kok yang selama-lamanya cuma sebentar. Baru kita tafakkur dulu. Baru kita hitung lagi. Kenapa? Bukan masalahnya lubah dunia kita. Tidak, jangan salah faham. Boleh kerja keras untuk dunia, tapi jangan sampai ketinggalan akhirat. Itu aja, jangan sampai ketinggalan akhirat. Paling tidak bagi orang mukmin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, bagi dua lah. Bagi dua, 50% dunia, 50% akhirat. Dua-duanya jalan, aman. Tapi 99 dunia, 1% akhirat. Dan 1% itu dicampur juga dengan urusan dunia. Coba mohon maaf, itu yang namanya 10 menit atau berapa menit kita salat,
yang namanya salat, yang agama, hubungan kita sama Allah langsung, itu yang cuma berapa minit kita berikan kepada salat kita. Allahu Akbar. Kunci saya di mana? HP saya ketinggalan. Tadi belanja berapa? Mana campur? Itu yang berapa menit aja dicampur sama urusan dunia kita. Gimana ini? Ternyata apa? Bagaimana bisa berubah? Bagaimana kita bisa atur masalah ini? Ternyata orang-orang saleh yang begitu hebat taatnya, mantap ibadahnya, rahasianya apa? Sudah ketemu, alhamdulillah. Sudah ketemu rahasia mereka apa? Mau tahu? Mau tahu? Bayar dulu, gak ada yang gratis. Coba lihat. Sekarang, apa yang buatkan bapak ibu yang kerja, punya keluarga, ada urusan, dia tahan, sabar, setiap hari kerja, berjam-jam, siap-siap mau keluar ke kantor, panas, sabar, hujan deras, bakicas hujan, sabar. Jauh, berjam-jam setiap hari selama 10 tahun, 20 tahun, masih kerja juga, masih kerja, menjaga kerjaannya dengan baik. Apa yang buatkan mereka bisa sabar dan istiqamah menjaga kerjaannya? Apa? Fulus. Kalau ada fulus bisa lulus. Dia yakin kerjaan ini tanggung jawab saya. Harus saya jaga dengan baik. Kenapa? Karena dijanji nanti akhir bulan aku berikan gaji. Dalam hati kita apa? Aku butuh gaji ini. Aku butuh gaji ini. Karena itu paling sakit hati kalau dipotong gaji kita. Betul? Akhir bulan ternyata gara-gara apa? Sedikit telat, ya, dipotong gaji kita. Sakit hati kita. Padahal salah kita. Karena itu, apapun kesulitannya, apapun kecapeannya, kita usahakan jaga kerjaan kita dengan baik. Untuk apa? Saya yakin ada kebutuhan saya di sana. Anda jaga dengan baik. Suka, tidak suka, tetap jaga. Banyak tidak suka kerjaannya. Bosnya itu luar biasa. Tapi dia tahan, sabar juga. Dihina di sana di kantor, masih sabar dia. Kenapa? Maslahatan saya di sini. Orang mukmin sama. Setiap hari dia menjaga salat, zikir, Quran, taat, ibadah, istiqamah, tahajud. Apa yang buatkan mereka sabar? Apa yang buatkan mereka bisa tahan? Karena dijanji oleh Allah akan berikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan duniamu, dan nanti di akhirat aku berikan surga. Dia faham apa? Aku butuh rahmat Allah, aku butuh lindungan Allah, aku butuh surga Allah. Karena itu dia tahan. Sabar, berat, ya. Sulit, ya. Bangun tengah malam, tahajud. Susah itu, bukan mudah. Tinggalkan kasur yang nikmat, tidur yang enak. Berdiri atas sejadah tahajud. Gak ada yang paksa, bukan wajib. Tapi kok bisa, kok berani, kok mau? Ya, di sini aku yakin dapat rahmat Allah, dapat ampunan. Aku butuh. Coba, kalau saya bilang, Bapak Ibu, ketemu saya ya. Ketemu saya jam 3
sebelum subuh. Jam berapa? Sebelum subuh. Aku kasih 100 juta. Datang atau tidak? Datang atau tidak? Gak tidur. Kenapa? Kenapa? Karena sudah aku butuh. Itu sangat berharga. Aku butuh itu. Karena itu tahan. Sabar. Orang mukmin sama. Aku butuh. Aku tidak mungkin tinggalkan kesempatan ini. Dia faham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam di waktu malam terakhir sebelum azan subuh sekitar 2 jam. Allah tawarkan kepada kita, "Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, ada yang lagi doa, aku terima doanya. Ada yang lagi istighfar, aku ampuni dosa-dosanya. Ada yang punya hajat, aku selesaikan hajatnya." 2 jam sampai azan subuh. Allah tawarkan kepada kita. Mereka sudah faham masalah ini. Allah panggil, "Wahai hambaku." Siap, ya Allah, hadir. Hadir, ya Allah. Di tempat yang engkau suka, ya Allah, sejadah. Lagi amalan yang engkau suka, ya Allah, tahajud. Beda dengan kita, mohon maaf. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Jawaban kita seolah-olah gak ada kebutuhan. Seolah-olah kita tidak punya dosa atau tidak punya hajat. Itu ternyata orang mukmin fikirannya, aku butuh rahmat Allah. Ternyata di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, kalau Anda ingin duniamu lancar, sukses, selamat, itu taatmu. Taat kita yang memudahkan urusan kita. Ibadah kita yang mendatangkan rizki kepada kita. Zikir kita yang mendatangkan rahmat Allah bagi kita. Quran kita yang menjaga dan lindungi keluarga kita. Kata Allah, "Wa ma taf'alu min khairin fali anfusikum." Semua kebaikan-kebaikan kalian, untungnya, manfaatnya kembali lagi kepada dirimu sendiri. Artinya apa? Orang yang selalu dekat kepada Allah, isi taat, ibadah, zikir, Quran, Allah Subhanahu wa taala terus menerus rahmatnya, ampunannya, kemudahan, kelancaran, mau apa aja Allah berikan langsung. Tapi orang yang jauh dari Allah mana bisa dapat? Orang yang tidak pernah baca kalamullah, orang tidak pernah masuk ke rumah Allah, mana bisa dapat rahmat Allah? Mana bisa dapat? Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat sekali dari orang muhsinin. Orang yang luar biasa ibadah, luar biasa taat. Mantap. Itu rahmat Allah sangat dekat kepada mereka. Kapan Anda ada kebutuhan, tambah Anda minta, langsung datang tolongan Allah Subhanahu wa taala. Tambah Anda minta. Allah di situ. Allah sayang. Ini hambaku yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa istiqamah, berubah mahaman? Berubah mahaman. Aku butuh surga Allah. Aku butuh rahmat Allah. Biar dunia saya lancar, harus ada tolongan Allah. Biar keluarga saya berkah, aku butuh rahmat. Taat, ibadah, lancar, sukses, berkah. Ini jaga salat subuh dapat berkah. Taatmu itu yang memudahkan duniamu. Kita belajar satu kata yang luar biasa di Indonesia. Kalau kejar dunia akan capek, belum tentu dapat.
Belum tentu dapat. Ada hadisnya itu. Tapi kalau kejar akhirat, akan dapat akhiratnya. Dan Allah berikan dunia sebagai bonus gratis. Bonus gratis. Dua-duanya berarti. Karena itu orang mukmin selalu harus menjaga dua hal. Kalau kita selalu memfikirkan masalah itu, insya Allah ke depannya lancar. Taat ibadah kita lebih baik. Apa itu? Yang pertama, tidak cukup bagi orang mukmin taat dan ibadah, tidak cukup. Tapi selalu mengutamakan taat dan ibadah. Beda jauh orang taat ibadah dengan mengutamakan taat dan ibadah. Gimana artinya? Contoh, siap-siap di rumah, mau jemput anak. Jam 12, mau jemput anak. Mau keluar dari rumah, Allahu Akbar, azan zuhur. Salat dulu atau jemput anak dulu? Sebentar. Sebentar. Jemput anak dulu baru mau salat. Salat bukan tidak salat, tapi mengutamakan yang lain. Ibu cantik salihah ikut majlis ta'lim. Mantap. Baik. Besoknya, mana ibu si fulana? Tidak ikut majlis ta'lim. Mana ibu si fulana? Oh ya. Tadi minta maaf, lagi ada urusan. Berarti ikut majlis ta'lim kalau lagi tidak ada. Tapi kalau ada urusan mengutamakan urusan, beda di mata Allah. Beda dengan yang mengutamakan urusan. Ada dunia, gak mau. Ini dulu, akhirat saya dulu. Majlis ta'lim dulu, ada rahmat, ada berkah, ada malaikat, ada doa mustajab, ada Quran, ada zikir. Mengutamakan ini. Dunia, gak apa-apa nanti. Ini dulu. Jadi bukan tidak dia suka majlis ta'lim, ikut majlis ta'lim, tapi mengutamakan yang lain. Gak boleh. Baca Quran. Kapan baca Quran? Kalau malam Jumaat. Kalau ada orang meninggal dunia. Kalau ada waktu. Indonesia luar biasa. Masuk Ramadan, baca Quran, bahkan ada yang khatam Quran di bulan suci Ramadan. Betul? Habis Ramadan, wabillahi taufiq wal hidayah. Tak ada lagi. Yang kemarin istiqamah baca Quran, sekarang tak ada lagi. Artinya apa? Berikan kepada taat dan ibadah sisa waktu. Tak boleh. Beda dengan orang yang mengkhususkan waktu untuk baca Quran. Beda dengan yang berikan sisa. Kalau ada waktu, saya akan baca. Tak boleh. Artinya Bapak Ibu memfikirkan masalah ini. Selalu mengutamakan taat dan ibadah. Ya, nanti urusan yang lain, nanti setelah itu. Allah bangga. Kenapa? Biar kita faham bahayanya seperti apa. Contoh, biar lebih jelas. Ada orang polisi, tentara ada di sini? Ada? Ada orang polisi, tentara? Gak ada ya? Gak ada? Baik, ini contoh. Karena saya sering isi di kantor polisi, tentara sering isi sama mereka. Ini ada orang polisi atau tentara lagi kerja sesuatu di kantornya, ya, lagi urus sesuatu di kantornya. Taib, tiba-tiba datang Pak Jenderal, panggil, Mas, sini. Sikapnya seperti apa? Ada yang tahu? Sikap polisi itu yang lagi kerja, yang lagi sibuk itu. Kalau datang Pak Jenderal, panggil, sikapnya seperti apa? Siap.
ana lihat mata saya sendiri. Tak ada yang ana lihat. Langsung tinggalkan semuanya, datang, siap. Kenapa? Dia faham siapa itu yang panggil dia, dia sudah faham. Ini bos saya. Apakah mungkin polisi lagi sibuk kerja, tentara sibuk, Pak General panggil, jawabannya nanti aja. Bisa. Mungkin. Dia faham siapa itu yang panggil. Gak berani bilang apa-apa. Mohon maaf, mahaman ini kita belum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah lebih besar dari segala-galanya. Nanti urusan dulu. Kita belum faham siapa yang panggil kita. Kita masih meremehkan masalah itu. Jadi santai aja. Selesai urusan, minum kopi sama keluarga, santai aja. Seolah-olah gak dengar panggilan ini dari Allah. Akhirnya kita belum sadar Allah murkakan kita. Oh gitu ya. Aku yang berikan rahmat, aku yang berikan rezeki, aku yang berikan anak, aku yang berikan kemudahan. Malah begini lakukannya, begini jawabannya. Gara-gara salah kita yang mendatangkan murka Allah. Karena itu tidak boleh bagi orang mukmin cuma taat dan ibadah, tapi selalu mengutamakan taat dan ibadah. Kalau kita mengutamakan taat dan ibadah, Allah suka. Ini hamba yang benar. Mantap. Selalu hadir lebih awal. Taatnya lancar. Ibadahnya ini. Mantap. Allah berikan rahmat. Allah berikan kemudahan. Jadi kita yang dapat untungnya, bukan Allah. Tapi kita sendiri yang dapat untungnya. Udah jelas? Jadi tidak cukup taat, tapi mengutamakan taat dan ibadah. Yang kedua, selalu memfikirkan setelah mengutamakan taat, menyempurnakan taat. Menyempurnakan. Harus kita fikirkan masalah ini. Gimana artinya? Contoh. Semuanya salat, alhamdulillah. Menjaga salat, alhamdulillah. Tahajud, alhamdulillah. Qabliyah, ba'diyah, alhamdulillah. Pertanyaan saya, tolong jujur jawabannya. Yang sudah bisa khusyuk dalam salat, angkat tangannya. Yang sudah bisa khusyuk dalam salat, angkat tangannya. Setiap hari salat, berkali-kali, puluhan tahun, masih salat kita sama. Tak boleh. Masih bocor. Tak boleh. Terus kapan perbaiki? Kalau kita di rumah, atap kita bocor, langsung perbaiki. Kenapa? Biar nyaman dalam rumah. Terus salat kita yang bocor selama puluhan tahun, siapa yang perbaiki? Nunggu siapa? Kenapa? Karena muncul di sini, alhamdulillah saya salat lebih baik daripada yang tidak salat. Terasa diri sudah baik ya. Karena itu tidak pernah perbaiki lagi. Musibah itu. Harus jadi lebih baik. Dunia kita lebih baik. Kemarin jalan kaki, sekarang punya motor, sekarang punya mobil. Kemarin rumahnya kecil, sekarang rumahnya besar. Kemarin sendiri, sekarang punya keluarga. Kemarin miskin, sekarang gara-gara kerja keras, sudah punya penghasilan. Terus. Salat kita kapan jadi lebih baik? Fikirkan. Seperti apa? Bagaimana? Harus saya jadi lebih baik. Quran kita baca Quran. Coba lihat. Tolong. Yang sudah hafal 30 juz, angkat tangannya dulu. Bapak
Bapak Ibu yang sudah hafal 30 juz, angkat tangannya dulu. Astagfirullah, maaf salah. Juz 30. 30 juz, maaf. Juz 30. Yang sudah hafal juz 30, angkat tangannya. Masih salah baca ini. Masih salah ini. Udah. Yang hafal 3 qul, angkat tangannya. Enggak apa-apa. 3 qul wal asri inna a'tainaka alhakumu. Ya enggak apa-apa. Berapa surat dalam juz 30? Alhamdulillah. Pertanyaan saya. Hafalan Bapak Ibu berapa surat dalam juz 30? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun itu? 1 tahun ada? Lebih? 5 tahun ada? Lebih? 10 tahun ada? Lebih? 20 tahun ada? Lebih? 30 tahun ada? Lebih? 40 tahun ada? Oh, puluhan tahun masih sama. Hafalan kita masih sama. Bacaan kita masih sama. Belum perbaiki bacaan, masih salah bacaannya. Hurufnya masih salah juga. Gak perbaiki bacaan. Yang Anda baca selama puluhan tahun setiap hari itu, selama puluhan tahun dalam salat. Yang berapa surat dalam juz 30? Artinya apa? Artinya apa? Hukum dalamnya ada apa? Tak tahu. Sampai kapan? Tahu? Bukan masalahnya sudah tahu atau belum. Sudah lancar atau belum. Masalahnya tidak pernah kita memfikirkan. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Bukan masalah saya belum bisa khusyuk dalam salat. Tapi masalahnya gak pernah mau khusyuk dalam salat. Salat seperti apa? Ya, apa aja gak apa-apa. Baca apa aja gak apa-apa. Zikir yang mana? Apa aja gak apa-apa. Tapi kalau untuk dunia, yang paling bagus. Yang paling baik. Yang paling mewah. Kita kejar. Kita kerja. Kita minta. Yang paling bagus. Tapi untuk akhirat, untuk surga, apa aja gak apa-apa. Salat yang mana gak apa-apa. Zikir gak apa-apa. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Karena itu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jaga 2 hal ini. Mengutamakan taat, selalu menyempurnakan taat. Usahakan, memfikirkan Allah janji bagi orang yang mau, Allah berikan kemudahan. Sudah mau lebih baik. Artinya gimana? Begitu dalam sujud kita, dalam doa kita tahajud, ya Allah, aku malu ya Allah. Puluhan tahun belum bisa hadirkan hati saya dalam salat. Ya Allah, aku ingin banget nikmati salat saya. Aku ingin banget khusyuk dalam salat, belum dapat. Ya Allah, tolong. Ya Allah, dapat. Tapi kita doa, kita nangis. Ya Allah, anak saya belum nikah. Ya Allah, usaha saya bangkrut. Masih fikirkan dunia. Masih mau dunia lebih baik. Tapi enggak berubah doanya. Biar Allah lihat, ini serius ini. Ini jujur ini. Ya Allah, aku malu. Puluhan tahun bacaan saya kulhu terus. Gak mau lagi ya Allah. Berarti mau jadi lebih baik. Bagi Allah sudah cukup. Akan Allah berikan kemudahan dalam taat dan ibadah. Yang penting Anda sudah mau. Anda sudah siap. Allah berikan kemudahannya. Ya Allah, aku manusia lemah, banyak godaannya, banyak fitnahnya, banyak kesibukannya. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Biar ya Allah kuatkan iman saya, sempurnakan yakinan saya, biar bisa isi taat ibadah yang terbaik. Ya Allah, ya Allah. Allah berikan kemudahan. Fikirkan dulu, kerja keras pasti berhasil. Pasti berhasil. Sabar ya. Bagaimana sabar dunia, sabar untuk akhirat. Sabar. Susah sulit ya, sabar. Pasti akan Allah berikan kemudahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam kesempatan ini, majlis ilmu doanya mustajab. Apalagi ahli subuh. Apalagi dalam rumah Allah. Apalagi dalam 10 hari Dzulhijjah. Kita tutup doa, khususan doa hajat. Karena kata Rasulullah, doa itu senjata orang mukmin. Dan kata Allah, doalah kepadaku, aku akan ijabah. Pasrah. Minta kepada Allah. Ya Allah, kita ingin, kita mau. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan ijabah. Sudah selesai. Yang sudah lalu, tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah. Buka halaman baru. Niat dan azam. Kita jadi lebih baik. Niat. Innamal a'malu. Niat dan azam. Kita ingin jadi lebih baik dalam taat dan ibadah kita. Allah berikan kemudahan. Karena itu Bapak Ibu, kita tutup doa. Mohon hadirkan hatinya. Sebutkan hajatnya. Ya. Apapun hajatmu yang di mata kita mungkin masih jauh, susah, mustahil, yakinilah bagi Allah semuanya mudah, semuanya kecil. Satu kata kun fayakun, beres hajat kita semuanya. Tapi sebelum saya berdoa, bagi-bagi hadiah. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir bagi-bagi hadiah untuk jamaah. Jamaah yang spesial, yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Walaupun beliau sudah wafat 3 tahun lebih, berkah doa jamaah, kemudahan dari Allah, kita masih lanjut. Program beliau yang ada di TV masih lanjut. Pesantren beliau masih lanjut. Keliling seluruh Indonesia bertemu dengan jamaah, masih kita lanjut salah satunya ini. Alhamdulillah kali ini diundang teman-teman kita di Bakambaru di sini, di Riau. Mereka semangat berjuang bersama Al-Quran. Dan Alhamdulillah 2 tahun lalu Allah buka hati salah satu jamaah Riau di sini, berikan tanah wakaf. Selama 2 tahun saya sering datang ke Riau. Alhamdulillah pesantrennya udah siap semuanya. 100% udah siap, Alhamdulillah. Tinggal sekarang isinya aja. Finishingnya, isinya aja. Tapi kalau pesantren sudah siap, bangunannya sudah siap semuanya. Dan Alhamdulillah kita seperti kebiasaan pesantren-pesantren yang kita kerjasama, kita buka kesempatan bucket untuk anak yatim duafa yang tidak bisa dan tidak mampu bayar. 30 bucket di pesantren ini gratis 100%. Bukunya, seragamnya, makanannya, semuanya gratis. Untuk 30 bucket anak yatim duafa. Menurut saya tempatnya di Riau, orang Riau yang kelola, dari orang Riau untuk orang Riau. Jangan nunggu orang dari luar datang membantu kalian. Saya cuma penantara aja. Kerjasama menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mungkin kita berikan kesempatan untuk Yayasan Sahabat Umat, Ketua Pondok Pesantren Al-Qurra wal Huffaz yang ada di Riau di sini, kita atur bagi-bagi hadiah dulu. InsyaAllah setelah itu kita tutup dengan doa. Kepada Ustaz silakan.